Halo, Halo. aku Juwita. Aku Nabila. Selamat datang kembali di Sistem. Jadi hari ini kita akan membahas Bahas tentang ini sih, tentang kebebasan. Kebebasan tuh Asik. sebenarnya lebih ke dalam hubungan ya. Ya, Dalam hubungan lo tuh se-strict apa sih sama sama cowok lu? Kayak apakah cowok lu itu yang strict banget. strict banget, Nggak boleh yang nggak pergi boleh kemana-mana. ya main-main tanpa dia, kayak gitu kan ada orang kayak gitu ya. Atau kayak ya udah aman-aman aja. Dan menurut lo kayak yang se free itu tuh justru bagus apa enggak menurut lo? Oh, kalau gue dulu kali ya, gue pacaran sebenarnya ini ya, kayak ya udah aja kayak gue mau main-main, gue mau nongkrong-nongkrong. Kayak yang penting gue kayak ngasih tahu aja, gue kesini ya, gue ke situ gitu-gitu doang. Dia juga selama ini nggak pernah yang nggak boleh gitu, kecuali pas gue kemarin ada mau pergi sama senior gue cowok, bertiga sih, senior gue duanya cowok, gue cewek sendiri. Tapi sebenarnya itu kayak nggak yang penting banget perginya, kayak cuma pergi main doang. Terus sama Dia udah dia, lama gak ketemu. iya udah lama gak ketemu. Tapi kayak gue juga nggak yang seakrab dan seharus ketemu itu sama si senior gue dua ini. Terus kayak dia bilang, ya aku nggak apa-apa sih, tergantung kamu mau pergi apa enggak. Ya udah, tapi kayak setelah dia ngomong gitu gue kayak nggak jadi pengen pergi deh. Kayak kurang menantang ya kalau Iya. bakalan gak dibolehin ya. Oh iya iya Kayak bang. kalau dianya nggak ngebolehin mungkin gue pergi. Iya. Tapi kayak Iya karena sih. dia kayak ya udah terserah, kalau mau pergi pergi kayak. Tapi jadi Kalau bikin kita mikir dua kali kayak, iya sih. iya ya kasihan dia ya. Sebenarnya nggak butuh-butuh banget, tapi takutnya dianya tersinggung kayak gitu Iya. kan. Kadang Apalagi si bisa. senior gue dua ini cowok semua, jadi kayak gue cewek sendiri kemarin kalau gue pergi. Jadi lo batasan segitu. Iya. Mungkin tergantung juga si cowok Konteks kita orangnya kayak gimana? gimana. Masa dia sama teman-temannya tuh sedekat apa, sesering main apa, kan ada orangnya Oh iya ya. emang anak main, anak nongkrong gitu kan. Dia kalau punya cewek pasti anak nongkrong juga, karena kalau ceweknya Iya. nggak anak nongkrong ya Ketemunya udah di bosen situ-situ soalnya. jadinya kan. Nah kalau emang misalkan ya berarti sekarang lo posnya udah bertemu dengan yang Sefrekuensi. sefrekuensi Enggak, tapi yang sama lah. tadinya sebelum pacaran sama gue, dia tuh anak nongkrong. Maksudnya dia punya Oh iya? dia punya circle yang kayak ya 2 minggu sekali, seminggu sekali, kadang-kadang nongkrong gitu-gitu. Gue pernah join juga sih. Cuman emang waktu itu gue nggak tahu, gue kan tipikalnya nggak yang kalau gue tertarik sama orangnya, gue akan mencoba ngobrol duluan, ngajak ngobrol, nyari topik. Tapi kayak temen dia tuh, gue merasanya kayak merekanya nggak open, cuman satu orang yang open buat gitu-gituan. Jadi kayak ya udah pas Kitanya juga nongkrong. kagok ya kan, nggak mungkin kita yang Pas minoritas tiba-tiba langsung kita yang buka. terus apalagi mereka itu kayak ramean gitu kan, gue satu orang sendiri, gue kenal masih cowok gue doang. Terus kayak ya udah, awalnya tuh cuman kenalan, terus yang ngajak ngobrol gue tuh sih satu orang itu doang. Terus kayak ya udah, tapi makin kesini dia makin nggak pernah nongkrong lagi. Tapi dia masih temenan sama si satu orang yang ngajak gue ngobrol itu, yang masih sering kayak ketemu gitu-gitu, sama si satu orang yang ngajak ngobrol Mungkin gue itu cowok lo doang. juga paling cocoknya sama Iya. dia kali ya, makanya Karena si temen-temennya cowok lo ini kayak ya yaudah yang deh, lain kayak ya udah berusaha apa ya, berbaur lah gitu kan sama temennya. Iya. Dan si yang satu orang ini tuh emang ya sama keluarga dia juga udah akrab. Jadi kayak ya udah Karena aja. temennya udah lama kali. Nggak tahu sih dari kapan, tapi udah lama, dari SMA kayaknya. Kalau nggak salah dari SMA. Oh, berarti kalau misalkan lo jalan-jalan sendiri itu sebenarnya dari dianya terserah aja. Iya, kayak ya kalau sekarang walaupun sekarang gue dianterin. Tapi kayak kalau gue pergi-pergi sama yang lain, terus gue pergi sendiri ya nggak apa-apa. Kayak kemarin kan gue ke Bandung sama nggak sama dia kan, kayak sama teman-teman doang, ya udah nggak apa-apa aja. Iya, nggak apa-apa. Kayak ya udah, mungkin nggak ngapa-ngapain. Ya paling sama temen kan ngapain sih, nongkrong gitu-gitu doang kan. Iya betul. Tapi menurut lo kalau situasi kayak gitu ya emang lo nyamannya dengan peraturan kebebasannya dia yang segitu lo cukup? Gue sih Kayak apa
kayaknya dia harusnya lebih ngejaga gue nggak sih, harusnya dia kayak lebih protektif nggak sih, ada pikiran kayak gitu nggak? Oh, tadinya dia kayak gitu justru. Oh, tapi Tadinya lo dia nya kayak yang kayak sampai kemana harus ngabarin, sampai sampai kemana harus ngabarin, pergi kemana harus ngabarin. Terus kayak karena gue bukan tipe yang sering ngabarin, jadi kayak emang dari keluarga sih ya, kayak keluarga gue bukan tipe yang kayak ngabarin, yang penting masih hidup aja udah nggak apa-apa gitu. Jadi ya udah, kayak karena gue nggak terbiasa ngabarin orang, dianya juga jadi mengerti, jadi kayak sekarang tuh di tengah-tengah, ketemu tengah-tengah. penyesuaian ya. Jadi kayak kalau gue belum ngabarin gue sampai kantor, ya udah dia nanya kamu di mana sekarang, di kantor belum, gitu. Lebih ke karena Kalau diobrolin misalkan ya dia udah. jadi ya udah ketemu di tengah, padahal lu nya berarti lu nya tadinya juga ya udah sebebas itu, mau dia main kemana juga lu Iya. boleh-boleh aja gitu kan, yang penting ngabarin. Yang penting ngomong, karena menurut gue justru kalau dia pergi nggak ngomong, yang perlu yang jadi tanda tanya. Iya. Jadi kayak dia kayak nggak percaya nih sama gue. Iya. Gitu. Dan menurut gue misal pun cewek sama cowok nih, misal dia pergi berdua sama siapa, cewek, teman kantor atau apa, menurut gue itu nggak apa-apa selama dia ngomong, dia kayak ngejelasin dia dia mau ngomong, ngapain. dia ngomong tuh sebelum terjadi ya. Iya betul. Kayak misal sore ini mau nge-gym bareng, kayak dia kan nge-gym bareng kayak sama teman kantor beberapa orang, satu tempat gym gitu. Dia yang penting ngomong kayak nanti mau nge-gym bareng sama ini gitu. Kayak ya udah, yang penting dikasih tahu tuh di awal. Kalau di akhir tuh justru mencurigakan menurut gue sih. Dia kayak yang penting ngasih tahu. Tapi selama komunikasikan. Tapi selama ini aman-aman aja sih. Ya nggak yang dianya nggak yang strict banget atau nggak yang membebaskan banget. Ya menurut gue kalau untuk status pacaran masih fine. Dan gue nya juga kayak ya udah open aja, yang penting kita sama-sama jujur aja ya. Ya benar sih. Fun fact-nya adalah setelah gue menikah, si protektif itu Muncul, enggak ya? Berbeda, maksudnya levelnya tuh beda. Oh gimana? Jadi kayak kalau misalnya sebenarnya masih aman-aman aja untuk main. Kayak kalau misalkan dulu dia pernah tuh kayak Lu nggak boleh main? gua kan. Bukan Oh. nggak boleh main, sebenarnya boleh main, tetap ditanya sama siapa kayak gitu-gitu Siapa kan. aja gitu-gitunya. Ya itu kan wajar ya, cuman dulu gua dia wanti-wanti gua nggak boleh pulang malam. Gue nggak tahu sih, karena mungkin memang Pulang di malam rumah itu jam berapa? jam pokoknya yang penting maghrib maksimal udah OTW. OTW pulangnya. Jadi kayak ya udah sampai rumah mungkin jam-jam 7-an lah ya. Kayak minimal masih rame lah di jalan gitu kan. Nah waktu itu tuh gue yang emang ya kan gue pulangnya deket. Jadi gue mikirnya nggak apa, deket, terus temen gue juga ya cewek juga gitu kan. Tapi dia sangat mewanti-wanti itu kalau ya udah nggak apa-apa hari ini, tapi besok jangan sampai semalam itu ya, kayak gitu-gitu kan. Itu pas sebelum nikah nih. Pas gue ngomong iya maksudnya, tapi gue ngomong kenapa jam segitu. Iya sih, soalnya dia ngomongnya iya nggak boleh ya, kalau misalkan nanti abis nikah sih aku bisa paksa jemput ya, kata dia kayak gitu kan. Ya yang nggak apa-apa sih, gue juga senang-senang aja kan tiba-tiba dijemput kayak gitu. Cuman karena memang waktu itu ada situasional aja kenapa gue bisa jadi sampai malam tuh, karena ya gue jarang ketemu sama dia kayak gitu juga kan. Nah mungkin gue juga yang lupa ngejelasin itu, makanya dia nganggapnya kok gue jadi anak main nih, kok mainnya malam-malam nih, padahal di satu sisi gue juga di rumah pun nggak boleh yang pulang malam. Cuman waktu itu karena gue pulangnya ke kosan kali ya, jadi kayak sama orang rumah gue nggak tahu juga, nggak tahu kalau gue pulang malam kan. Tapi memang dari diri gue sendiri juga gue nggak pengen yang pulang malam-malam, karena ya capek, terus takut juga di jalan kan bikin orang-orang kepikiran gitu kan. Terus ya udah lah, akhirnya gue ngobrol-ngobrol ya, maksudnya kalau ya udah deh, dia sampai ngomong jadi deh kan belum siapa-siapa, ya udah terserah kamu aja deh begitu kan. Kayak jadi kita mikir iya ya, berarti gue kayak gini bikin orang lain kepikiran gitu. Ya sebenarnya yang gue tangkap ya, dia protektifnya masih batas wajar sih, bukannya nggak ngebolehin gue main dan lain-lain. Ya kayak udah main, nggak main, yang penting ngomong juga sama kayak lu ngomong sama siapa,
sama ya pulangnya jam berapa. Kalau misalkan pulangnya terlambat dari yang sebelumnya diomongin, yang ngomongnya sebelumnya. Soalnya gue Iya. pernah ngomongnya setelahnya kan, kayak terus kenapa ngomongnya dari tadi kayak gitu-gitu Iya. kan, Oh, maksudnya itu jadi dia bahan bisa. berantem tau. Iya, bisa jadi. Terus kayak kalau kalau kayak gitu, maksudnya dia tuh ngerasanya dia bisa nyariin solusi gitu loh. Mungkin guenya pulang telat karena iya tadi kan soalnya pulangnya hujan, terus habis itu Iya. misalkan nge-grab dulu terus baru naik ini kayak gitu kan. Nah dia tuh kayak, lah kalau kayak gitu solusi kenapa nggak kayak gini aja? Dia tuh punya pikiran itu Iya. yang nggak kepikiran di gua. Heeh. Jadi kayak maksud dia, iya kamu tuh kalau lagi panik tuh mikirnya Nggak jernih. nggak jernih. Jadi kayak ya udah mendingan ngomong cerita, siapa tahu bisa dikabari, bisa dibantuin gitu kan, Iya. kasih saran dan lain-lain kayak gitu. Udah bukan yang nggak boleh sih, tapi ya antisipasi itu jangan sampai nyusahin orang, sama jangan sampai bikin orang lain kepikiran. Dia berarti lebih ke khawatir gitu ya. Iya, khawatirnya ada ya. Kalau itu kan sebelum nikah Sebelum kayak nikah. ya udahlah terserah lah gitu kan. Nah sekarang tuh jadinya ya udah dia kalau misalkan gara-gara ada situasi itu, jadinya kita juga, gue tipenya kan juga kadang suka lupa ya ngabarin nggak sedetail itu. Jadi kayak gue ngerasa udah ngomong iya nanti besok pergi ke sini, tapi gue Udah. lupa ngajabarin berangkat jam berapa dan Oh, lain-lainnya. Ya kalau misalkan dianya ngasih, dia nanya, tapi kalau dia lagi sibuk juga terus tiba-tiba Kayak ya udah gue aja. udah nyampe baru gue ngabarin, dia ngomong tuh, masuk komen kan, kenapa baru cerita sekarang kayak gitu. Dia cuma sekedar tahu doang sih. Iya. Dianya juga nggak yang nggak ngebolehin, tapi kayak gitulah. Jadi dia meningkatnya di situ. Karena Jadi mungkin kan dia mikirnya ya udah tanggung jawab dia, kalau iya. misalkan gue pulang malam dan lain-lain kan, ya jangan sampai orang tua gue tahu gue pulang malam, kayak takutnya dia itu image, oh dia ngebolehin Iya. nih kalau gue Iya, pulang iya, malam, oh dia ngerti. kok ngebolehin, padahal orang tua gue dulu nggak ngebolehin gitu kan. Lebih ke situ sih yang dia takutin. Kalau misalkan tentang main sama Main nongkrong sama teman, ya kita juga masih santuy. santai sih. Kayak mungkin karena circle kita Nggak jauh-jauh. ya nggak jauh-jauh kali Dia ya. juga kenal teman-teman lu gitu kali Iya, ya. dia kenal teman-teman gue juga waktu itu udah dikenalin sama teman-teman dia, jadi kayak ya udah kalau mereka main tiba-tiba gue ikut ya nggak masalah juga. Iya. Jadi ya lebih aman sih. Terus kayak ya enaknya tentang masalah kebebasan itu, kalau misalnya lo udah nikah lo balik malam asal berdua itu nggak apa-apa. Jadi kayak Iya sih. ya udah jadi main aja, main berdua gitu kan. Pulang malam ya udah, pulang juga arahnya sama ini, jadinya ya udah berasa mainnya nggak ada. Oh iya, yang kayak kemarin nih gue pulang ke malam kan. Itu gue nyampe rumah jam berapa ya, jam 10. Kalau nggak juga cemburu-cemburu gitu ada nggak? Masih ada nggak? Enggak sih, lebih Sama ke siapa, kayak udah sama teman mengantisipasi kantor aja. Misalnya. Ya dia main kalau misalkan oh dia izin waktu itu, iya aku berangkatnya sebut lagi ntar orang nonton kayak Emang ya, nanti aku bisa berangkat. ditit. Boleh. Dia Tit. dia izin, ya aku berangkatnya sama ini ya, tapi deket doang kok, abis itu langsung jemput temennya lagi satunya. Tapi yang dijemput pertama sih yang cewek ini gitu kan. Iya. Jadi kayak berdua, terus ya udah, gue juga udah tahu orangnya gimana. Dan bukan untungnya ya, dia untungnya jadinya juga nggak terlalu banyak. Jadi kayak bukan nggak terlalu, ya itu aja. Iya. Ada beberapa tapi itu aja gitu kan. Jadi ya gue udah tahu semua teman-temannya dia. Dia juga udah tahu teman-teman gue, jadi kayak iya ya udah tinggal sebut nama aja. Ntar kalau misalkan gue menghilang, ya udah kan aku bisa tinggal telepon si ini, ntar tinggal telepon si kita gitu. Ya sih kan. Iya sih. Jadi Tapi kayak enak juga lebih ya. tenangnya kayak gitu. Ya mungkin kalau sama orang yang baru atau nggak terlalu kenal, udah sama-sama lebih menjaga sih. Dia di kantor juga ya rata-rata cowok. Ya sih sekarang di proyek Apa? dia kenalannya sama seniornya cewek, tapi kayak ya udah dia kalau udah ceritain, atau juga si seniornya itu juga udah mau nikah gitu, jadi kayak Oh, ya jadi ya kayak ya udah aja. dia juga udah cerita lingkungannya di sana gimana, teman-temannya.
Karena tuh yang gue takutin bukan masalah apa ya, bukan masalah main sama orang lainnya sih, kayak main sama cewek dan lain-lain kayak gitu. Tapi lebih ke entah tiba-tiba dia diajak minum tapi dianya nggak tahu yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau rokok sih, Tahu lah, masa nggak tahu? bisa kalau rokok gue udah ya itu ngobrol juga bisa membangun kepercayaan tadi kan, kayak misalkan lagi masih masa-masa pacaran dulu nih, kayak kita nggak tahu nih kita bisa sepercaya apa ke dia, entah dia ngomongnya A ternyata nggak sesuai omongannya dia gitu kan. Nah itu juga yang perlu dibangun dari awal, komunikasinya gimana kalian bisa jadi sepercaya apa gitu gitu. Sering ngasih test case juga nggak apa-apa sih. Misalnya tes case gimana? Test case-nya kayak Ya, pertanyaan what if gitu ya? ya itu juga sering. Itu sering sama ya. Terus kalau misalkan aku enggak, gue pernah ngetes gue pulang tentang pulang malam kayaknya. Gue bilangnya belum nyampe padahal udah nyampe. Ya bohong sih, cuman kayak lagi ngetes aja kayak gitu kan. Terus reaksi dia kayak gimana? Terus dia gimana? Ya udah, kalau pulang malam sih aman sih. Kenapa ya, gue lupa lagi. Tapi sering gue waktu itu rata-rata ya gitu ngasih ngetes tentang pernah sih tentang ngerokok. Ya bukan gue yang ngerokok tapi kayak sekitar gue Ngerokok. ada yang rata-rata ngerokok gitu kan. Dia seprotektif apa tentang gue kalau gue nongkrong sama orang-orang yang ngerokok ya gitu. Terus ya gue Dianya gimana? nanya itu kalau misalkan temen-temen aku pada ngerokok terus aku ada di situ gimana kayak gitu. Emang nggak bisa orang-orangnya nggak tahu apa kayak kalau nggak pakai masker kayak gitu. Tapi ngetes protektif dia tuh sampai mana sih, gue cuma pengen tahu itu sebelum itu kejadian ya. Jadi pas kejadian tuh gue udah bisa prepare dulu. Kalau gue kayak gini dia nggak suka, kalau kayak gini dia nggak apa-apa. Kayak gitu-gitu sih yang lebih tes lagi ya. Lebih ke buat lebih kenal aja ya. Iya itu juga yang. Tapi kayak ada batasan yang kayak tadinya lu santai ternyata setelah nikah kayak ternyata dia nggak santai nih tentang ginian. Tuh kendaraan juga mungkin tapi nggak terlalu strict sih. Kayak kalau misalkan dia bisa nganter ya udah dia nganter. Iya sih. Kalau main Abang gue gitu. Ya kan? Enak sih. Gue lebih enak diantar daripada kayak pergi sendiri, bawa sendiri, enakan diantar. Kadang kita mikirnya kasian ya dia cuma nganterin terus balik lagi kan kayak 2 jalan kan. Iya. Ya udah apa ikut main aja nggak sih kita gini juga kan. Tapi gue pernah berantem gara-gara yaitu yang nyoba bisnis kemarin. Karena partner kan cowok. Sebenarnya kan teman kuliah juga. Kayak gue kenal sama si temen gue ini udah lama. Terus si cowok gue ternyata kurang suka. Padahal dari awal tuh gue udah ngomong, maksudnya gue ketemunya di sini kayak ketemunya tuh juga cowok lo belum kenal ya sama si dia. Tadinya belum kenal kan. Terus kayak ketemunya pun kayak di kafe, bukan yang berduaan doang gitu loh. Kayak ketemuannya tuh di tempat yang umum, yang kayak banyak orang lain. Kayak lebih, dan ketemuannya pun diskusi gitu-gitu loh, kayak brainstorming. Terus dia kayak kurang suka gitu. Cuman gue dari awal emang nggak ada niatan akan kerja kantoran sampai lama banget. Jadi kayak gue in a way harus mencari jalan keluar dari kerja kantoran ini kan. Jadi kayak bikin masih dan gue mikirnya juga percobaan pertama tuh nggak mungkin langsung berhasil kan ya. Kalau langsung berhasil bagus, cuman kayak percobaan pertama tuh jarang langsung berhasil. Jadi gue mikir di masa depan mungkin gue akan coba bisnis sama orang lain yang mungkin juga cowok. Kayak kan kita nggak tahu, mungkin gue akan coba sendiri dan mungkin nanti ada supplier lah apa kayak. Gue mikirnya kalau akan bertektokan sama cowok gitu, iya, dan yang lain-lain. Dan ternyata dia kemarin tuh kurang suka. Akhirnya gue bilang kayak ini gue perginya bukan untuk maksudnya bukan buat ngapa-ngapain gitu loh. Emang gue ketemuannya ada tujuan, ada ini gue dari awal juga udah bilang
kalau gue emang nggak mau kerja kantoran sampai tua. Jadi gue kayak harus cari cara gimana cara biar gue bisa nggak kantoran lagi. Terus dia bilang apa, gue bilang lah ini kayak, tapi dia bilang tapi emang nggak bisa. Tolong, tapi dia bilang tapi emang nggak bisa nyari partner cewek gitu-gitu. Terus gue bilang gue merasa itu membatasi pergerakan gue, jadi kayak gue mikir oh ternyata dia orangnya lumayan cemburuan. Terus gue bilang kayak gue nggak tahu nih di masa depan mungkin gue akan partneran sama cowok lagi atau mungkin akan ada kerjasama sama teman-teman cowok yang lainnya. Nggak kayak emang kalau teman gue lebih banyak cewek, cuman kayak buat bisnis usaha gitu-gitu kan kita belum tahu kan. Nyarinya yang cocok, yang bisa menutupi kekurangan gue di suatu bidang itu. Kayak gue bilang kalau emang lu kayak gini kayaknya mendingan lu cari cewek yang mungkin dia fine dengan kerja kantoran yang kerjanya stabil gitu-gitu aja, nggak banyak pengen coba-cobain itu ya. Jadi kayak gue bilang maksudnya gue sekarang di posisi mencari ya udah kalau lu cocok, maksudnya gue begini, kalau lu oke ayo lanjutkan, kalau enggak ya udah kita coba cari masing-masing yang emang fit standar kita masing-masing gitu. Terus ya udah setelah ngobrol-ngobrol akhirnya kayak gue ngasih tahu ya orangnya ini loh gitu, tapi pas udah ketemu udah maksudnya kayak oh ternyata orangnya ini gitu-gitu. Jadi kayak pas udah kenal oh ya udah biasa aja. Jadi bahkan sampai sekarang ya udah aja, udah santai denger nama si cowok ini kayak oh ini ya udah. Kayak menurut gue semuanya bisa diobrolin sih. Diobrolin, yang penting sama-sama apa ya pikirannya tuh ya terbuka lah gitu loh. Oh dan bukan kemarin yang tuh saklek nggak boleh gini ya udah pasti kan ada yang cowok yang ya kan pokoknya nggak boleh. Gua kepala rumah tangganya kepala rumah tangga ya kalau rumah tangga lah kalau nanti ada ini kepala rumah tangganya kan gue nih ya lu harus nurut sama gue gue nggak bisa sih sama orang kayak gitu. Menurut gue kayak apapun yang terjadi kayak kita masih bisa melihat dari dua sisi gitu loh. Oh iya, terus kemarin tuh dia ada argumen ini kayak gue kan bilang kayak ya gue tujuan ketemu dia itu mau bisnis, mau ini, maksudnya dia juga punya pengetahuan lebih tentang bisnis dan lain-lain yang emang gue tujuannya mau ke sana nanti. Terus dia bilang iya kamu nggak suka, tapi kalau si cowok ini tiba-tiba suka sama kamu gimana gitu. Terus gue bilang ya kalau dia suka sama gue tapi gue nggak suka sama dia bisa apa emang, maksudnya kayak maksudnya kayak gue ketemu dia emang purpose-nya untuk si bisnis ini. Nggak tahu ini nanti akan sukses apa enggak, tapi emang purpose-nya dari awal emang bisnis, nggak ada purpose buat kayak ya selingkuh atau apa. Terus ngaruhnya ke kepercayaan. Iya, terus gue bilang kayak ya kalau kan dia bilang kan kalau si cowok ini suka sama gue gimana, ya kan gue kalau gue nggak suka dan gue nggak ngerespon dia nggak bisa apa-apa juga kan. Kayak ya kalau dia suka sepihak aja terus kayak gue dari awal udah jelas nggak ngasih sinyal apa-apa, ya dia mau ngapain juga gitu loh. Dan gue merasanya kayak selingkuh tuh butuh energi tuh banyak banget. Kayak bayangin lu mikir ininya juga ya, mikir harus ngumpetin juga. Kayak gue bahkan kayak gue cuman kerja kantoran sama freelance sama pacaran. Iya sama pacaran kayak gue pacaran tuh aja karena sama-sama lagi sibuk inilah kan. Kayak gue teleponan tuh paling pagi pas bangunin sama malam sebelum tidur, udah sisanya tuh kayak chattingan pun nggak yang selalu chattingan. Kayak paling gue ngabarin gue udah sampai kantor, terus dia ngabarin dia udah sampai kantor, udah tuh hilang. Nanti makan siang kayak gue cuman gitu. Iya kan makan siang nanti kayak cuman bilang gue makan ini. Iya atau makan apa ya gitu doang. Terus kayak dia ngasih tahu dia makan apa gitu terus udah ceritanya malam terus kayak pas malam teleponan. Kadang pun dia kan lagi ribet lagi emang project urgent gitulah, jadi kayak dia beberapa kali kadang nginep di kantor. Nah itu tuh pas dia lagi nginep di kantor ya udah kayak ya udah kita teleponnya paling bentar doang, habis itu udah dia lanjut kerja lagi, gue tidur. Kayak gue mikirnya di umur sekarang kayak bahkan itu pun dengan pacar satu ya, itu pun berapa enggak maksudnya itu tuh pacar satu pun kayak hari gue tuh udah penuh gitu loh. Lu bayangkan kalau lu harus menyelipkan
selingkuhan Ya, lagi. oh selingkuhan tadi. Kayak nggak tahu sih, tapi menurut gue orang-orang yang selingkuh tuh kayak Dia effort sih. iya, maksudnya dia willing untuk mengeluarkan energi sebesar itu. Simpelnya adalah kayak ya udah kalau mau sama dia kenapa yang ini nggak diudahin aja. Iya. Kayak gitu kan kayak Cuman ya kenapa harus dua-duanya ditahan. itu dia, cuman gue nggak tahu sih apa yang ada di pikiran mereka. Cuman menurut gue mereka willing untuk mengeluarkan energi, mengeluarkan effort, kayak ngumpetin kan, harus ngumpetin, terus kayak harus yang ini kabarin, itu dikabarin. Malah gue ngabarin satu aja sering lupa. Apalagi ini ngabarinnya dua gitu-gitu. Menurut gue itu sih kayak selingkuh tuh nggak worth it karena energinya terlalu besar, resiko besar juga, kayak keuntungannya Malah tuh, bisa jadi dua-duanya nggak dapet dan keuntungannya menurut gue apa ya, keuntungan dari selingkuh tuh gue belum dapat cerita iya, banyak tentang orang yang berselingkuh. jadi kayak gue nggak tahu alasan orang kenapa mau selingkuh. Kalau misalkan sama yang satu Udah capek, udah nggak cocok, udah nggak ya cocok, udah cari yang lain aja. dia udah bilang dari awal kayaknya kita udah nggak cocok deh, soalnya kamu gini aku gitu, kayak ya udah udahin, selesai. Baru dia Melanjutkan hidup. kalau pertimbangannya cuman karena kayak saya waktu gua kan udah lama sama dia, nggak bisa lo akan hidup sama dia 50 tahun Iya, mungkin ke depannya. betul. Apakah lo akan menerima keputusan itu yang lo tahan-tahan, yang misalkan gue sayang udah 5 tahun, nggak bisa sih menurut gue. Sama Iya tadi sih. ini tentang kebebasan ngaruh juga ke kesibukan. Oh, misalnya Kayak misalkan nih lo pacaran sama orang tapi Iya. yang satunya sibuk. Di sini nggak kelihatan, di bawah nggak kelihatan, Orang harus lihat yang kelihatan lu udah malu juga. jadi ada orang nih. Kayak ya udah yang satunya sibuk, satunya nggak sibuk gitu kan ya. Itu pasti akan ada clash Oh iya sih. antara komunikasinya atau enggak, kayak pasti ada aja ngerasa kayak kok dia nggak ada waktu ya buat gua, padahal bukan yang nggak ada waktu tapi karena ya udah mungkin kerjaan Karena kehidupan lagi sibuk aja ya. Iya, yang satunya emang sibuk karena emang tanggung jawab di kerjaan kayak gitu kan. Jadi kayak kebebasan itu juga pengaruhnya ya entah nantinya yang gabut jadi nyari tempat Lain. kegiatan ke tempat lain karena kitanya nggak bisa hadir gitu kan. Itu peluang-peluang itu juga ada apa ya. Tapi iya lagi, gue lagi relate banget sama itu sekarang karena dia lagi sering nginep di kantor kan. Terus yang malamnya lu ini ya. jadi kayak yang gue lakukan adalah gue nyari-nyari kegiatan sendiri emang sih. Kayak gue ya itu gue sama dia kayak ya udah dia nih bener dia kerja kok nggak ngapa-ngapain gitu kan. Tapi dia tuh tiap maghrib kan, maghrib istirahat tuh, dia tiap maghrib tuh kayak kan dia tahu gue udah di kosan tuh maghrib, itu tuh kayak ya udah video call kayak 2 menit 3 menit, kayak aku baru selesai sholat ini nanti aku ini gitu, udah habis itu udah matiin, dia balik kerja, gue balik. Makanya itu gue tiba-tiba nyari kelas, gue tiba-tiba kayak ya seringnya sih teleponan sama temen gue ya, kayak video call temen gue yang ngekos dan kesepian, dia kayak sama-sama kesepian. jadi kayak ya udah. Jadi kayak tergantung orangnya sih, kayak kalau cara kalian menyelesaikan masalah itu bukan berarti nggak bisa bareng-bareng. Tapi kalau misalkan kayak yang satunya terlalu overthinking, kok dia sibuk sendiri ya, bukan salah dia yang terlalu sibuk sih, lo yang emang hidup lagi sibuk aja, kayak lagi sibuk aja. Jadi tinggal pilih antara lu mau mengerti atau lu nggak mau nemenin dia di fase sibuk. Jadi ya udah, kayak gue mikirnya kalau lu nggak mau nemenin dia di fase sibuk ya lu nggak berhak mengklaim dia di fase dia udah stable. Kayak kalau misalnya nyarinya orang yang bisa selalu hadir, ya cari pengangguran. Pengangguran juga ada mau kok, ntar diantar jemput juga mau bisa kok. Iya bisa, tapi ya lo yang harus kerja. Nggak tahu sih ya, kan dia nya gabut gitu deh. Jadi kayak ya bisa sih sebenarnya sama yang setara lah ya, minimal kalau misalkan satu sibuk atau enggak ya saling mengerti aja. Tapi itu ternyata akan kejadian ketika lo di rumah tangga terus istrinya di rumah aja. Nggak tahu sih, mungkin gue juga belum di fase itu belum ya. Tapi ya beda sih rasanya antara orang pacaran
namanya juga pasti Iyalah. kalau pacaran kan bisa jadi dia ada kemungkinan jalan sama orang lain dan lain-lain kayak gitu kan, entah dia main-main atau dia bosen nih sama kita. Tapi kan kalau udah nikah ya udah dia memang kerja kok, Iya. dia yang penting ngabarin tadi sih. Iya. Walaupun Jadi nggak 1-2 menit menurut gue, wah iya, mengganti. Jadi selalu balik pas lo udah tidur. iya. Bahkan kadang dia bangunin gue pagi-pagi tuh kayak dia ngabarin aku baru selesai mandi di kantor. Udah mau mulai kerja. Udah mau mulai kerja lagi karena dia masuk jam 8 kan, gue jam 9. Karena gue masuk jam 9 tuh gue jam 8 tuh baru bangun siap-siap dan lain-lain. Karena ya kosan gue dari kantor dekat. Jadi kayak bisa lah bangun mepet. Terus kayak dia udah sibuk sana sini. Iya, Terus kadang gue ngechat kayak gue udah di kantor itu baru dibalas jam 3 sore kadang. Tapi kayak nggak apa-apa, lu juga kan udah percaya kan, udah percaya gitu. iya, lebih ke gue mikirnya kalau kalau dari awal nggak percaya ya udah nggak usah pacaran aja nggak sih? Ya, maksudnya pacaran tuh effortnya lu mengeluarkan effort waktu, tenaga, perhatian, semua itu ya. Terus kalau ternyata lu pacaran yang nggak happy, nggak enjoy, menurut gue sih cari orang lain yang iya betul. Ya daripada kita, makanya dulu gua nggak mau pacaran karena itu juga. Oh iya, capek sih emang capek. Capek, gue harus mikirin orang lain, padahal ya gue sendiri juga kayak gue happy aja, gue masih punya kok teman gitu Iya. kan. Ya udah gue main sama teman gue juga bisa, kenapa harus pacaran gitu. Iya lagi. Jadi Balik lagi ke orangnya sih ya. Kalau lu percaya, ya udah kayak cuman ada ini juga ada kemungkinan kayak lu udah percaya tapi dianya ternyata oh cewek gue udah percaya nih ya udahlah bisa nih di iniin diumpetin karmanya aja. Nah kalau menurut gue tentang kebebasan itu gue juga tidak terlalu setuju dengan terlalu bebas sih, karena ya udah gue ngerasa dijaga juga aja kalau misalkan sama pasangan gue di ada batasannya. Kayak ayo deh nih berarti gue adalah berharga lah buat dia bisa gitu kan ya. Soalnya kalau misalkan kita kan nggak tahu ya, kita kan nggak bisa mengontrol pikiran orang walaupun kita udah percaya juga gitu. Tapi kalau dari apalagi masih mode-mode pacaran, masih proses pacaran itu, pacaran ya itu kan resikonya lebih besar kalau misalkan lu sebebas itu gitu. Bukan yang nggak boleh bebas, tapi gue senang-senang aja di bebasin, tapi gue juga nggak mau di sebebasin itu. Gitu paham nggak sih, kayak ya udah tengah-tengah, yang penting dia juga paham nih kalau gue tahu batas wajarnya, jadi jangan ngelarang gue di luar batas wajarnya gue. Yang penting menyamakan batas wajarnya tadi kan, kayak gue boleh main sama siapa, gue boleh pulang jam berapa, gue boleh bawa kendaraan apa enggak dan lain-lain gitu sih. Soalnya kalau misalkan kita sebebas itu, nggak tahu nanti dia lagi kesambet apa-apa, kayak ada aja ya mungkin menurut dia kayak nggak apa-apa nih, gue kan cuma mau nganterin dia balik pulang gitu, nggak boncengin dia, nganterin pulang orang searah juga kok kayak gitu kan. Tapi takutnya kita kan nggak bisa ngontrol orang lain yang akan yang akan berpotensi gitu loh. Jadi kayak daripada itu nanti akan berpotensi, gue mendingan ngekat itu kalau misalkan itu lebih bisa dihindarin, mendingan dihindarin. Kayak misalnya contoh yang tadi boncengan dan lain-lain itu. dan gue kebalikannya karena gue sebenarnya yang sebebas itu enggak gimana ya kalau dibilang sebebas itu juga nggak sebebas itu ya kayak gue pun sebenarnya oke aja kalau dia pergi sama cewek berdua asalkan jelas kayak ini si cewek ini siapa perginya kemana ngapain terus karena gue mikirnya kalau dari awal gue nggak percaya ya udah mendingan nggak usah aja dari awal tapi emang ada beberapa orang di circle-nya dia yang menurut gue berpotensi untuk merusak hubungan ini kayak gue bilang boleh nggak kamu nggak agak jaga jarak sama ini tapi sama dia emang dekat cuman kan dan gue pun sama dia juga kayak kalau ada kayaknya aku kurang suka deh kalau kamu hangout sama ini terus kayak ya udah gue menghargai perasaan dia lah jadi gue juga ngebatasin nah cuman kan harus rame-rame gitu iya, ya. cuman kan
nggak semua orang willing buat kayak, oh cewek gue nggak suka nih ternyata kalau gue gini, ya udah deh Iya. lu ini. Iya, malah Betul. banyak kan temen gue mengalami sendiri kayak ini sering kayak ya maksudnya cowok-cowok nge-like cewek-cewek di TikTok gini kan. Menurut gue itu nggak apa-apa, cuman si ceweknya ini tuh udah beberapa kali ngomong kayak aku nggak suka deh ngelihat kamu nge-like-likein cewek-cewek seksi di TikTok. Iya, bukan yang nggak boleh, tapi kayak Kayak kepikiran kurang aja suka. buat kitanya, entah Heeh. dia mencari yang kayak gitu, Iya, kayak terus maksudnya cewek-cewek yang seksi-seksi itu heboh-heboh, kan ya. iya kan kayak gimana gitu Iya. kan. Dan gue merasanya eh, ini kayak si temen gue ini tuh udah beberapa kali ngomong dia nggak suka, tapi si cowok ini jawabannya adalah ya kan mereka juga ngomongin sama gue, bukan di situ poinnya Iya, bro. heeh. Poinnya tuh kayak lu menghargai nggak dia merasa kurang nyaman Risih, dengan lu nge-like. Kayak, maksudnya mungkin emang lu suka cewek-cewek seksi itu, ya udah nggak usah di like, lu tonton aja tuh bisa. Kayak Cuman minimal kayak menurut minimal gua, lu menghargai perasaan si cewek lu lah. kalau nonton juga masih agak-agak ya, Heeh. kalau gue jadi cewek itu mikirnya, oh dia sukanya begini ya, kalau Iya. gue nanti nggak begini ntar gimana ya, Dia kayak kecewa. tekan aja Iya ke kita, takutnya dia ada potensi mencari yang seperti itu, iya karena sih. dia biasanya Dia udah terbayang-bayang sama yang kayak gitu-gitu. iya juga ya. Takut sih gua. Tapi Takut sih. iya sih kayak kebanyakan orang tuh, kebanyakan cerita yang gue denger ya, misal si ceweknya udah ngomong kayak aku nggak suka deh kamu gini gini gini, si cowoknya tuh malah jadi ada alasan kayak ya kan dia gini kan ini kan, kayak yang tadi tuh kayak ya kan si cewek-cewek itu nggak mungkin suka sama gue, dia kan nggak kenal. Cuma kayak poinnya tuh bukan di Berarti dia lu nggak nge-like. ngehargain ceweknya Iya, juga. maksudnya poinnya tuh bukan di lu nge-like video itu atau enggak, tapi kayak lu menghargai nggak cewek lu merasa kurang nyaman dengan lu melakukan hal itu. Nggak harus nge-like foto ya, kayak apapun yang cewek lu omongin, menurut gue kalaupun misal nggak cocok nih, kayak menurutku nggak make sense, ya udah diobrolin, bukan yang langsung lu playing victim. Kayak si orang tadi itu kan dia playing victim, kayak merasa merasa hobinya dia tuh salah, ya kan enggak, maksudnya lu bisa obrolin Iya. dari, ya menurut gue sih kalau dari awal itu kan jatuhnya si cowok udah nggak respect ke si cewek lah. Ceweknya. Kayak menurut gue sih kalau gue yang di posisi itu kayak ya udah aja, Itu banyak bisa orang di jadi, luar yang ya betul. Itu juga bisa jadi contoh tes case yang tadi gue bilang gitu loh. Kayak misalkan nih, boleh nggak kalau misalkan kamu nggak usah nge-like kayak gitu, ya kita cuma mau tahu respon dia tuh ngehargain kita apa enggak nih. kalau Tujuannya jawabannya ke kayak situ, tadi udah jelas kayak ya. oh ya udah berarti dia nggak se-full itu ke gue apa kayak gimana gitu kan. Takutnya entah dia tiba-tiba nggak boleh ke sana, tiba-tiba dia mintanya ke kita kayak gini kalau masih pacaran dan lain-lain, kan ada kemungkinan ke situ juga tuh. Jadi kayak ya itu katanya model-model kayak gitu sih contohnya. Jadi kayak ya sebelum terlalu jauh menurut gua banyak-banyak tes aja. Iya, ini ke banyak Itu yang ngobrol. jadi lo makin tahu dia orangnya kayak gini ya. Banyak hal yang harus kita tahu duluan sebelum menikah. Iya, Gitu. Daripada kagetnya nanti terus kita nggak bisa terima, kan nggak mungkin yang dikorbanin pernikahannya iya. kan. Menurut gue perlu ngobrol gitu dulu. Mau se vulgar apapun itu topiknya ya, menurut gua nggak apa-apa. Gue tapi akhir-akhir sih untuk kayak masalah kayak gitu-gitu gue ngobrol akhir-akhir sih ya. Nah yang dari awal, nah yang penting kayak dulu gimana cara membangun kepercayaannya, yang menurut gue sama komunikasinya. Terus habis itu ya sering sering apa ya, berkegiatan bareng juga bisa sih. Jadi kayak kalau bisa boleh. Gue kemarin Ada yang mau ikut tadi yang mau dibahas. Jadi kayak tahu oh dia ternyata kalau misalkan di jalan gampang bosen ya, contoh kan. Oh ternyata kalau dia gabut tuh maunya main game gitu, atau kayaknya wudhu bagaimana. Apakah dia kalau gabut jadinya ngobrol nih mas, ya bisa jadi gitu kan, kayak pikirannya oh nyari-nyari apa ya, prospek pekerjaan atau apa gitu. Itu sih bisa dibangun tuh, yang penting quality time. Kalau kalian LDR ya telepon kan masih bisa, nggak ada alasan untuk tidak komunikasi ya. Kalau komunikasi yang nggak lancar ya udah
Jangan. Dan menurut gue ini kayak komunikasi tuh harus nggak yang sekali selesai gitu loh, kayak yang masalah gue tipe yang lebih cuek sedangkan cowok gue tipe yang kayak ngabarin apapun. Itu tuh kayak udah diobrolin berapa kali, cuman masalah gue dari lahir sampai sekarang tuh bukan tipe yang gampang yang selalu inget kalau oh gue Langsung sama ini ngabarin. ngabarin dia, gue nggak bukan tipe yang terbiasa kayak gitu. Jadi kayak diobrolin tuh berkali-kali, cuman kayak pas akhirnya ya itu kayak akhirnya jadi jalan tengah, ya udah kalau gue lupa ngabarin dia nanya, Ya. kalau gue lagi inget ya udah gue kabarin sendiri, maksudnya kayak Inisiatif. berjalannya tuh pelan-pelan gitu loh, pelan-pelan diperbaikin, pelan-pelan kayak ya menurut gua kalau lu berdua kayak maksudnya sama-sama Sama-sama mau diusahakan mengusahakan. ya udah bisa kok. Pasti Bisa ada jalan bareng-bareng. tengahnya gitu loh. Kecuali yang misal nih kayak masalah ngabarin itu. Gue bentrok. Pernah gue berantem gara-gara gue nggak ngabarin tuh kayak gue ngomong kayak masalahnya tuh apakah di ngabarin, emang nggak bisa kayak misal gue lupa lu nanya emang nggak bisa gini kayak diobrolin, jadi akhirnya kayak ya udah kita nemu jalan tengahnya gimana. Iya. Menurut gue itu sih kayak asalkan sih dua-duanya open ya, maksudnya kayak misal kemarin pas dibilang gue kok lu nggak pernah ngabarin, terus gue nya defensif langsung marah-marah Iya. kan emang ya itu kan itu bukan komunikasi ya, itu tidak termasuk komunikasi, itu termasuk marah-marah. Marah-marah. Kayak menurut gue mungkin lu kalau kecewa atau tersinggung atau kayak lu merasa ter ya itulah tersudut gara-gara dia ngomong gitu, coba kayak ya udah ambil jarak dulu bentar deh, ya kita sekarang lagi beda pendapat, ya udah kita beda pendapat dulu, mikir dulu terus baru oh ternyata gue salah di sini, lu salah di sini, kayak ya udah kita jadinya mau gimana, kayak karena gue bukan tipe yang kayak misalnya ada masalah gue bisa langsung ngobrolin saat itu juga. Karena gue kalau kayak gitu gue malah ujung-ujungnya marah-marah Pikiran. tapi kayak gue tuh kayak butuh minimal misal nih berantem kayak ya udah gue butuh kayak minimal kayak 10-15 menit ya gue mikir oh iya ya yang dia omongin tuh benar sih, gue salahnya ini gitu. Kayak menurut gue tipe orang yang kayak butuh waktu tapi nggak selama itu. Iya. Ya kan ada orang yang bisa diem 15 menit lama. gue langsung sih masih jatuhnya langsung, yang penting menenangkan diri dulu Karena gue tuh pernah kayak berantem terus kayak dia ngomong terus gue kayak bentar udah dia akhirnya diam, gue diam. Kalau baru kejadian tuh sama-sama egonya cuma sama iya, jadi kalau lu udah diam minum duduk minum kayak otak lu tuh udah mulai normal lagi ya. Walaupun mungkin kayak 15 menit tuh nggak termasuk lama ya. Iya, menurut gua kayak masih cepet sih, gue yang berhari-hari. kalau emang jadi misal nggak sekarang misal berantem kayak gue akan duduk dulu minum ke toilet, ya udah kayak udah nih otak gue udah kayak ya udah normal lagi, udah baru jadi gini yang red flag menurut gua malah yang didiemin dan nggak mau diselesaiin, kayak kelihatan ya udahlah itu kan udah kemarin, ya udah lupa aja gitu kan. Iya, tiba-tiba udah lupa tuh ya udah jatuhnya numpuk jadinya, bukan yang jadi suatu hari akan meledak sih menurut gue. Iya, akan dibahas lagi kayak ya kan kemarin gini kayak karena masalahnya nggak selesai. Kalau selesai kan oh ya udah yang kemarin jadi emosi dan lain-lain. Iya, jadi pernikahan itu isinya ngobrol. Nah lo kan sehari-hari serumah sama dia ya serumah ya, kalau sama-sama kerja ya udahlah gitu kan, serumahnya malam ya serumahnya malam, tapi kalau nggak kerja lo kan yang satu gabut yang satu sibuk ya ketemu malam juga, tapi Sabtu Mingguan ketemu ya udah ngobrol, tetap harus ngobrol minimal 15 menit sih, yang penting berkualitas, mau itu secapek apapun mau sengantuk apapun ya udah yang penting ngobrol dulu. Nah kalau misalkan malamnya enggak, pagi masih oke sih kalau gua. Iya kalau udah nikah. Jadi pernikahan tuh ya 80% isinya ngobrol. Karena menurut gua kalau ngobrol ya udah lo ngapain sih sibuk masing-masing, ya udah nggak usah serumah nggak sih. Iya. Kita dan banyak kosan pun ngobrol. Ya banyak hal yang bisa diobrol. Maksudnya kalau kalian ada yang ada tapi gue canggung kalau ngobrolin ini, kayak ya udah selesai aja topiknya, nggak tahu apalagi yang mau diobrolin karena kita jadi mungkin satu kampus atau gimana gitu kan. Sesimpel lo lagi ngerasain apa, entah lo sedih karena dosen lo marah atau kayak lo sedih lo nggak bisa ngerjain tugas sehari, itu juga sebuah komunikasi yang
mungkin di dia akan ada bisa gambaran oh ternyata cewek gue kalau misalkan lagi ngerjain tugas dia butuh support misalkan kopi kayak gitu kan hal-hal yang kecil itu yang bikin kita bisa jadi makin kenal sih sama pasangan kita kayak gitu walaupun tentang hidup masing-masing nggak melulu tentang harus kamu sekarang gimana nanti makan malamnya apa kayak gitu gitu nggak sekedar kayak gitu doang tapi tentang perasaan juga tentang kegiatan sehari-hari juga bisa atau kayak kalian next level lah mungkin bagusnya kalian merencanakan ke depan tuh mau bikin apa bareng-bareng itu lebih seru sih menurut gua atau enggak kayak Merencanakan kan liburan iya sesimpel ngelancarin liburan juga seru sih walaupun cuma ya ke Bandung. sama-sama seneng gitu kan ya banyak hal yang bisa diobrolin jadi kalau kalian pasangan yang bukan yang orang yang cocok buat diajak ngobrol ya kalau bisa sih cari yang enak diajak ngobrol aja Mungkin emang orangnya aja kurang cocok karena menurut gue kalau sama-sama tertarik ya kayak lu tuh akan mengusahakan oh ngobrolin ini kali ngobrolin itu kali ya bahkan dulu pas PDKT kayak gue kan ngikutin MCU Marvel itu gue ngikutin beneran pokoknya dari awal dari Captain America sampai yang terakhir gue ngikutin itu dia nggak ngikutin tapi pas PDKT sama gue dia usahain kayak dia nyari tahu iya biar nonton bisa ngobrol lah iya nonton apa sih yang review bisa, film tapi iya, yang cuman bukan yang cuman cuplikan yang orang diceritain ya kan orang menyeritain ulang ceritanya itu dia nonton biar terus nyambung nih dia kalau ceritain terus dia kayak ya padahal maksudnya tahu sih kayak oh Wah, ini kayaknya nggak seintu itu nggak ngikutin gue cuman kayak gue merasa iya dia mengusahakan sih biar tahu dan gue kan juga nggak ngikutin bola kayak gue dengan kesadaran penuh gue sekarang ngikutin iya dan ternyata dia MU maksimal iya iya tapi gue emang ngerti nggak ngikutin cuman gue dukung semua yang melawan MU. oh jadi kayak si cowok lo merasa iya gitu ya kayak biar lucu aja sih itu hal-hal kecil yang bikin seru aja sih nggak harus yang setiap hari tuh aku sayang banget sama yuk lama-lama lo kalau udah bosen juga aja gitu sih rasanya ya pas awal-awal kayak iya terakhir justru yang bikin lo merasa menghidupkan hubungan tuh ya obrolan-obrolan remeh itu obrolan iya bercanda dan malah orang introvert bukan berarti dia nggak bisa ngobrol ya dia mungkin orang bisa ngobrol tapi dengan orang yang tepat dia bisa kok ngobrol bukan berarti dia nggak jadi kayak sedikit cerita dan lain kok nggak juga bisa aja iya gue tuh juga bacot ke orang-orang yang gue merasa aman merasa aman ya jadi lo mau cerita apapun juga ya udah oke apalagi kalau sama gue tuh kita sering ledekan gitu emang kayak misal gue cerita apa dia kayak kasih ini sendiri gitu kan terus juga pernah kayak sebenarnya gue yang menurut gue bikin hubungan kita masih seru tuh masih ini kayak dia misal bete nih tiba di jam 11 jam 12 ya jam 2 pokoknya tengah jam kerja itu dia nelpon gue kayak cuman ngomong ih tadi ini udah semenit udah mengeluarkan emosi kita tuh kayak semenit aja udah oh ya udah terus kayak dia udah ngomong ya udah gitu aja aku mau balik kerja lagi ya ya butuh respon juga kan kadang-kadang biar tahu aja terus nanti gue juga kadang gitu kayak gue lagi di proyek gue bete terus kayak ih tadi ini terus udah kalau dia nggak nganggap pun gue VN iya benar ya tadi udah gue jalan ke sana gue VN kayak udah VN terus kayak ya udah penting apa yang lu rasain sekarang tuh udah keluar dulu nanti malam kalau emang yang diceritain tuh agak serius baru tuh kayak jadi gimana gitu lu kenapa tadi iya perlu sih update kayak hal-hal yang kecil-kecil remeh-remeh gitu buat biar lebih seru lagi seru sih sebenarnya kalau ya orangnya cocok kan ada apapun aja yang diobrolin bisa seru aja dan kebetulan cowok gua orangnya agak iseng ya jadi kayak ya gue juga orangnya nggak yang baper-baper banget ya itu juga bisa jadi bercandaan gitu gue jadi ya kok gitu sih jadi gue belajar dari dia untuk iseng balik ke dia itu nggak apa-apa yang penting tahu sikonnya kayak ya udah diobrolin juga kalau misalkan lagi serius nggak yang tiba-tiba dibercandain ya gitu maksudnya yang serius itu kayak lagi mikir banget gitu ini masalahnya misalkan susah gitu kan apa kita lagi berantem tiba-tiba dia bercanda nggak kayak gitu juga ya yang penting nggak usah
Gitu sih mungkin kurang lebihnya dan tentang kita tentang apa ya, ini berarti konteksnya batasan batasan antara hubungan lu dan pasangan lu. Jadi ya intinya sebenarnya utamanya no komunikasi ya berarti. iya Mengerucut. yang penting ngobrol aja Gitu deh. sekian dari kita Dadah.